Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mulai kebaktian kita pagi hari ini. Betapa indah hari ini kita kembali dianugerahkan Tuhan sebuah hari yang dikuduskannya bagi kita, agar kita menyatukan hati, memuji dan menyembah Dia. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Tuhan kita itu sungguh amat baik, memberkati hidup kita. Tidak pernah sekalipun Ia melupakan kita. Dia senantiasa hadir dalam pernyataan Roh Kudus-Nya. Kebaikan-Mu Tuhan adalah sukacita dan pengharapan kami. Segala makhluk memuji dan memuliakan Engkau, Ya Maha Pencipta. Dituntunnya langkahmu, dihalaunya segala musuhmu. Disediakan bagimu hidangan yang lezat dari surga, agar kenyang jiwamu dengan segala yang baik dari Tuhan. Sungguh tidak terhitung kasih dan berkat-Mu ya Tuhan. Seluruh ciptaan-Mu menikmatinya. Kini kami datang hendak menyembah kebesaran-Mu. Tataplah kami dan sedengkanlah telinga-Mu mendengarkan seruan kami. Dengan sukacita yang besar dan suara yang menggegap, marilah kita menyanyikan pujian bagi kemuliaan Tuhan dengan nyanyian kita, Autna Seribu Haliganda, andai ku punya suara indah. Autna seribu haliganda, saringarni soaraki, naina sagogo bahengoku, pamuji debatautai, paboalas nirohaki, inorhani pambainali. Segenap hatiku bersyukur padamu Tuhan Allahku, atas segala karunia-Mu yang Kau limpahkan bagiku. Kau murah hati padaku, memberikan kebutuhanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya.
seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami, dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami, supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal, di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ada banyak tawaran dunia ini tentang apa yang baik untuk kita. Jangan mau disesatkan oleh kemegahan dunia ini. Hanya pada Yesus kita beroleh ketenangan dan sukacita. Marilah kita nyanyikan Saliling Yesuski, Selama Yesusku. Saliling Yesusi, naman dongania, maporos sosoki, say di ibanaan. Yesus gembalaku, dan aku dombanya. Dia menuntun jiwaku, aman sejahtera. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu keempat setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis titah keempat dan maksudnya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita telah menerima hukum Tuhan yang mengingatkan kita akan dosa dan kesalahan kita. Kini kita selayaknya mengaku dosa kita itu, dan dengan mengandalkan tuntunannya, kita akan beroleh pengampunan. Untuk itu, marilah kita bersama, kita berseru melalui nyanyian kita,
suara nitondi, suara roh Tuhan. Suara nitondi dituhatai, jejak ilaosi ditulakoi, Saitan dajeamu au baroh, dapoton Tuhanmu si sesa dosa. Dengarlah Tuhanmu, hargai firman-Nya, biarlah hidupmu diarahkannya, dan minta Roh Kudus dicurahkannya. Kuatkan dirimu, taat perintah-Nya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Bangunlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber tambasuku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darah-Nya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Rahmat pengampunan telah diberikannya. Kini hidup kita telah dibaharui menjadi baru dan kuat. Kita tidak akan mudah digoyahkan godaan dunia ini. Sekalipun gunung-gunung goyah, namun iman kita tidak akan runtuh. Mari nyanyikanlah Gar-gar dolok, biar gunung batu runtuh. Maksud alami dosamu, bobos mida umum, sai hapusi Tuhanmu, lakukan mandoku.
Firman Tuhan bacaan kita pada hari Minggu keempat setelah Trinitatis ini tertulis dalam Roma pasal 15 ayat 7 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dan pengharapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Firman hidup baru telah kita terima sebagai dasar dan arah perjalanan hidup baru setelah kita menerima pengampunan dosa. Itulah berkat terbesar Tuhan bagi kita. Kita akan menyatakan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Marilah kita bernyanyi, Tung godang si tutu, sungguh banyak kerja. Godang si tutu ulanmu akan dipasang Tuhan Tuhan. Dan adang betiki marna lembah tahir golumi bahen teruan toto. Sai patau pamai alani Tuhani somati rimbalos na Tuhan. Dibata damargi danari ulami manang na adong parbaweni. Mawalah terangut ke dunia telah firman hidup terang keselamatan, memberi pertolongan juga penghiburan bagi orang lapar dan sengsara. Serahkan hidupmu, tunaikan tugasmu, tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat untuk minggu hari ini 5 Juli 2020. 1. Nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu keempat setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. 2. Warta pernikahan. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Hasian Hapohosan Julius Gonstein Lumanggaol, putra dari Bapak Situa Doktorandus Robert Lumanggaol MM, Ibu Rosida Erniwati Borusitio, alamat Jalan Hasirujin 2 nomor 27 RT 12 RW 01 Pondok Betung. Pesanggerahan Jemaat HKBP Petukangan Resort Petukangan Banjar Pesanggerahan. Dengan tunangannya Marta Kristiani Boru Rumapea, putri dari Bapak Halasan Rumapea, Ibu Asri Tri Susiana Boru Sinaga, alamat Jurang Mangu Barat nomor 10 RT 03 RW 02, Jemaat HKBP Petukangan Resort Petukangan Banjar Jurang Mangu. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada Sabtu 11 Juli 2020 masuk pukul 9 WIB bertempat di HKBP Petukangan. Konseling pranikah pada Kamis 9 Juli 2020 pukul 10 WIB. Ketiga, jemaat meninggal. Pada hari Selasa 30 Juni 2020 telah meninggal dunia Bapak Krisman Roy Hutahayan, tutup umur 76 tahun dari Banjar Cipulir. Meninggalkan istri Ibu Nurmala Silaen. Pemakaman akan dilaksanakan di Laguboti oleh Majelis HKBP Hutahayan Resort Laguboti, Hutahayan. Kita doakan agar keluarga duka segera mendapat penghiburan dari Tuhan. Yang keempat, persembahan untuk pelayanan HKBP Pusat. Pada hari ini, Minggu 5 Juli 2020, sesuai dengan Almanak HKBP, kita akan menyampaikan persembahan khusus Namarboho untuk pelayanan HKBP Pusat Ulawon Hatopan. Marilah kita menyampaikannya dengan penuh sukacita demi kemuliaan Tuhan. Nomor 5, kebaktian Banjar. Pada hari Kamis 9 Juli 2020, kita akan mengikuti kebaktian Banjar di rumah masuk pukul 20 WIB. Nas khotbah tertulis dalam kitab Amsal 4 ayat 1 sampai 9 dengan topik Cintailah Pendidikan. Akan disediakan buku panduan ibadah dan panduan ibadah melalui link YouTube. Nomor 6. Ibadah Minggu New Normal. HKBP Petukangan akan mengawali ibadah Minggu New Normal di gereja pada Minggu 12 Juli 2020. Untuk itu,
Dihimbau kepada seluruh warga jemaat yang akan mengikuti ibadah tersebut dapat dengan segala kerendahan hati menuruti ketentuan yang diberlakukan selama pelaksanaan ibadah new normal tersebut. Selama masa ini, kebaktian Banjar masih dilaksanakan di rumah masing-masing dengan menggunakan buku panduan ibadah dan panduan melalui link YouTube. 7. Penatua Purna Bakti. Berdasarkan aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen 3 bab 7 pasal 27 ayat 6.6 tentang masa pensiun penatua atau situa, bahwa pada hari ini Minggu 5 Juli 2020 Situa Y Huta Galung dari Banjar Nilakandi telah memasuki masa pensiun. Sesuai aturan gereja HKBP, seorang pelayan yang telah memasuki masa pensiun akan dilayankan pemberangkatan masa pensiun dalam ibadah minggu di gereja. Dikarenakan ibadah minggu di gereja baru akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Juli 2020 mendatang, maka pelaksanaan pemberangkatan akan dijadwalkan kemudian. Sampai dengan hari ini ada 2 orang penatua HKBP Petukangan yang telah memasuki masa pensiun. Yang pertama adalah Situa Dr. Andus DJ Sitorus dari Banjar Petukangan Utara. Selama belum dilaksanakan pemberangkatan pensiun, para pelayan tersebut masih dapat melayani sebagai penatua di HKBP Petukangan. 8. Persembahan bulanan. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Juli 2020. Untuk itu, kami mengingatkan kepada seluruh warga jemaat untuk menyampaikan persembahan bulan Juli 2020 sebagaimana biasa. Kita akan menyampaikannya secara khusus pada ibadah minggu kedua 12 Juli 2020. Namun, kita juga dapat menyampaikan dalam minggu-minggu berjalan selama bulan Juli 2020 ini. Bagi yang menyampaikannya melalui transfer bank dalam distorkan ke rekening Bank Mandiri atas nama HKBP Resort Petukangan 1010009894641 dan membubuhkan kode 720 pada 3 nominal terakhir. 9. Ucapan selamat ulang tahun. Seluruh majelis HKBP Petukangan menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya sejak tanggal 30 Juni sampai dengan 5 Juli 2020. Firman Tuhan bagi kita hari ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Tuhan memberkati hari-hari kehidupan kita sekalian. Demikian warta minggu ini. Warta selengkapnya terdapat pada warta elektronik melalui WhatsApp. Banyak berkat diberikan Tuhan kepada kita, terlebih lagi kasih setia-Nya dan hidup abadi. Agar kita dapat tetap berjalan dalam kasih setia dan hidup abadi itu, kita perlu kekuatan iman yang mendasar. Firman yang akan kita dengarkan menjadi kebutuhan kita yang utama. Mari sambut firman itu dengan nyanyian kita. Godang ni pasu-pasui, betapa banyak berkat-Mu. Pasui ilehon tu hati terlebih
surgawi, pernikahan sangat murni. Saudara dan sahabatku, saluran berkat-Mu, sungguh bahagia hatiku, ku jadi anak-Mu. Terima kasih Allahku atas keselamatanku. Aku masuk ke rumah-Mu, melihat kemuliaan-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan pada ibadah Minggu hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 12 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Diberkati menjadi berkat. Itulah yang menjadi topik ibadah minggu kita pada hari ini, 5 Juli 2020. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai berkat, semua kita sangat merindukan memperoleh berkat. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak ingin diberkati, yang tidak ingin mendapat berkat dalam bentuk apapun itu. Yang penting berkat itu adalah sesuatu yang dapat menyenangkan hati kita, yang membuat kita bergembira dan membuat kita bersuka cita. Nas ini mau mengajak kita untuk merenungkan sebuah penyataan topik minggu kita tadi, diberkati menjadi berkat. Bila kita pahami kata diberkati menjadi berkat, menjadi sebuah perenungan bagi kita, bahwasanya kita tidak bisa berhenti sampai kepada mendapat berkat, tapi
kita harus juga memikirkan, merenungkan panggilan kita bagaimana untuk menjadi berkat. Ada 4 pokok pikiran dari nas ini yang menjadi perenungan bagi kita melalui firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Bahwasanya orang-orang yang merindukan berkat, orang-orang yang menginginkan mendapatkan berkat, tidak bisa tidak untuk hidup seperti apa yang dikatakan firman Tuhan pada kita saat ini. Apakah itu? Yang pertama, orang-orang yang merindukan untuk diberkati dan mendapat berkat adalah orang-orang yang harus turut akan perintah Tuhan. Dalam ayat yang pertama, nas ini disebutkan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ada ungkapan berfirmanlah Tuhan. Di awal yang kata berfirmanlah Tuhan, yang mengatakan Allah menyatakan hukumnya, Allah menyatakan firman-Nya, Allah menyatakan sebuah penyataan dirinya dengan mengatakan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat tidak bisa terpisah dari ketaatan akan perintah Tuhan. Berkat tidak akan bisa kita peroleh jika kita memberontak kepada Tuhan. Berkat tidak akan bisa kita nikmati atau tidak bisa kita kenal sebagai berkat jika kita menolak apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Dengan sangat tegas Allah mengatakan kepada Abram, pergilah. Satu pernyataan untuk meninggalkan suatu tempat, meninggalkan sebuah komunitas, meninggalkan sesuatu yang sudah lama ia pegang, dan dalam hal ini dikatakan pergilah dari negerimu, pergilah dari sanak saudaramu, pergilah dari rumah bapamu. Terah, ayah dari Abram, adalah seorang yang kaya raya, seorang saudagar yang sangat terkenal. Dan kita bisa membayangkan bagaimana perintah Allah ini merupakan sesuatu yang memberatkan hati Abram. Jika ia tidak mencintai Allah, bagaimana tidak? Ia harus disuruh meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya, semua yang ia banggakan dalam kehidupan kesehariannya. Dengan nama bapaknya dia disegani oleh orang banyak, tapi dia harus meninggalkan rumah bapaknya. Inilah perintah untuk meninggalkan apa yang menjadi milik kepunyaan kita dulu, untuk melepaskannya sedemikian rupa agar kita dapat memperoleh berkat yang baru dari Tuhan. Apa respon Abram atas perintah Tuhan mengatakan kepadanya, pergilah? Ayat 4 dengan tegas juga menyatakan kepada kita, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tidak ada satupun yang luput dari pendengaran dan tidak satupun yang diabaikan oleh Abram dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tidak ada satupun yang lalai dari pandangan Abram tentang apa yang Allah perintahkan. Dan itulah ketaatan kita akan perintah Tuhan. Dasar memperoleh berkat adalah ketaatan penuh untuk meninggalkan apa yang menjadi mengikat kita, apa yang menjadi keegoan kita, apa yang selama ini kita banggakan. Itu semua tidak berarti manakala kita menginginkan berkat dari Tuhan sebagai kehidupan yang baru, sebagai anugerah yang baru dari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bersediakah kita untuk pergi meninggalkan kesombongan kita, keegoan kita, kepemilikan kita untuk memperoleh berkat Tuhan yang paling besar? Memang Allah telah menganugerahkan kepada kita berkat yang tak terbilang banyaknya dan besarnya, keselamatan di dalam Kristus. Tapi Allah akan menyediakan berkat yang lebih lagi kepada kita, kehidupan yang kekal. Itu pun dengan catatan tadi, kita meninggalkan segala hal yang mengikat kita untuk tinggal di dunia ini. Yang kedua, setiap orang yang menginginkan berkat, setiap orang yang telah turut akan perintah Tuhan, sudah barang tentu hidupnya hidup bersekutu dengan Tuhan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Abraham sebaik dia menerima perintah Tuhan untuk pergi, meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya, dan dia memenuhi semua apa yang diperintahkan Tuhan, dia menyatakan diri sebagai orang yang dekat dalam hidup persekutuannya dengan Tuhan. Dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, kita melihat ada 2 kali pernyataan di sana dikatakan bahwasanya Abraham mendirikan mezbah untuk Tuhan. Mezbah yang adalah pertanda di mana kita bersekutu dengan Allah. Mezbah di mana kita mempersembahkan persembahan kita kepada Allah. Mezbah di mana kita meletakkan alas dari semua doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Itu sebagai pernyataan persekutuan yang dekat antara Abraham dan Tuhan, antara kita dan Tuhan. Manakala kita mendirikan mezbah, altar di rumah kita, altar dalam kehidupan pekerjaan kita, altar dalam pergaulan kita, altar dalam semua aktivitas kehidupan kita. Sangatlah kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan diri kita, mempersembahkan perkataan kita, ucapan kita, pikiran kita yang jelas nyata di hadapan Allah. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang hendak kita lakukan, apa yang kita rancangkan dalam hati kita, mari kita persembahkan kepada Tuhan pada altarnya, pada mezbahnya, agar Ia memberkati dan Ia menolong kita manakala dalam melaksanakan semua apa yang kita rencanakan itu ditemukan banyak kendala, tantangan, dan halangan. Tuhan akan menolong kita untuk menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Yang ketiga, diberkati dan menjadi berkat. Jelas, tidak serta-merta manakala kita berdoa kepada Tuhan lalu Tuhan berikan kepada kita apa yang kita minta. Abraham contoh yang sangat dekat dengan hal itu. Umurnya 75 tahun pada saat dia diperintahkan Allah pergi meninggalkan kampung halamannya. Dan dia sangat merindukan memperoleh keturunan dari pernikahannya dengan Sarai. Tapi Allah seolah-olah tidak mendengarkan doanya. Allah seolah-olah tidak mempedulikan apa yang menjadi pergumulan hidupnya dan Sarai. Selang beberapa tahun kemudian barulah ia memperoleh anak, yaitu Ishak, sebagai buah iman pengharapannya kepada Tuhan. Sehingga yang ketiga hendak menegaskan kepada kita, orang yang ingin diberkati dan menjadi berkat adalah orang yang hidup dalam pengharapan yang teguh. Tidak ada orang yang mengharapkan berkat tidak pernah hidup dalam pengharapan. Berkat adalah pengharapan kita. Oleh karena itu tetap berpengharapan akan berkat itu mengantarkan kita kepada pencapaian dari apa yang kita rindukan sesuai dengan kemurahan hati Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perintah Allah kepada Abraham untuk pergi tidak serta-merta hanya perintah untuk pergi, tapi juga disertai dengan janji Allah kepada Abraham. Dan janji itulah yang menguatkan dia, yang meneguhkan hatinya dan meneguhkan pengharapannya kepada Tuhan. Apakah janji itu? Dalam ayat 2 Allah mengatakan kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Inilah janji Tuhan kepada Abraham, bahwasanya Allah akan menjadikan dia bangsa yang besar. Mungkin logika berpikir manusia, Abraham pada waktu itu akan bekerja, bagaimana mungkin aku akan menjadi bangsa yang besar, keturunan pun aku tak punya. Tapi itulah pengharapan yang dasarkan pada iman, pengenalan akan kemahakuasaan Allah, sehingga di kemudian harinya Abraham memperoleh apa yang dijanjikan Allah itu karena ketekunannya, karena ketaatannya akan perintah Tuhan. Janji Allah yang kedua terdapat dalam ayat yang ke-7 yang dikatakan di sana, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Kembali Allah menyatakan janjinya kepada Abraham.
Dan hal itu terbukti manakala Israel dapat masuki tanah Kanaan setelah mereka lepas dari perbudakan Mesir dipimpin oleh Musa dan Yosua. Mereka sampai ke tanah perjanjian itu, tanah yang telah dinyatakan Allah kepada Abraham nenek moyang mereka, Allah yang menyatakan juga kepada Ishak dan juga Yakub bahwasanya mereka akan menempati sebuah tanah yang subur, yang begitu makmur untuk mereka tempati, Kanaan sebagai tanah perjanjian. Itulah buah daripada pengharapan. Hanya orang yang berpengharapanlah yang akan memperoleh apa yang dapat menyukakan hatinya. Dan yang terakhir, yang keempat, buah dari ketekunan dan pengharapan itu adalah dia menjadi berkat. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang ketiga dikatakan tadi, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Betapa hebat, betapa besar, betapa mulianya penggenapan janji Allah yang akan diberikan kepada Abraham, dan itu sudah tergenapi sampai dengan hari ini. Oleh karena itu, kita tidak bermain-main dengan berkat. Kalau kita merasakan kita memperoleh kesehatan, usia yang panjang, kesuksesan pekerjaan, hati-hati, itu bukan milikmu. Itu bukan sekedar untuk dapat memuaskan apa yang menjadi kebutuhan hidupmu, tapi itu adalah bagian daripada apa yang harus engkau berikan kepada orang lain sebagai berkat bagi mereka, untuk menopang kehidupan mereka, untuk dapat mereka mengenal kemuliaan Allah melalui dirimu. Jangan sombongkan dengan apa yang kita peroleh, yang kita raih pada puncak kehidupan kita pada saat ini, karena semuanya itu adalah yang dititipkan Allah kepada kita untuk kemudian kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya, menjadi berkat bagi mereka. Diberkati menjadi berkat. Itulah panggilan kita pada saat ini. Dan oleh karena itulah buah daripada pengharapan itu dinyatakan oleh Abraham. Dia tidak ragu dengan semua apa yang akan dia hadapi. Dia tidak ragu kemanakah dia akan pergi. Allah mengatakan, ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat terakhir mengatakan, sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Jemaat Tuhan, orang yang berpengharapan akan membuahkan ketekunan dan kekuatan. Dan dia yakin tidak sekalipun Tuhan akan membiarkan dia tersesat atau terbuang dari apa yang telah ditetapkan Tuhan untuk ia peroleh. Semakin jauh Abraham berjalan, bukan semakin sesat, tapi semakin mengarahkan dia kepada tempat yang ditunjukkan oleh Allah kepadanya. Tanah perjanjian itu, Kanaan itu. Telah mati dan bangkit, saatnya kita juga untuk bangkit menjadi berkat, menyatakan keselamatan, menebarkan damai sejahtera, menebarkan kasih di tengah-tengah persekutuan kita, bukan mengumbar permusuhan atau iri dengki di antara sesama kita. Inilah panggilan kita, agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang telah diberkati dan orang-orang yang telah menjadi berkat. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan dan mengajarkan kami bahwasanya kami adalah orang-orang yang telah Engkau berkati, orang-orang yang juga Engkau panggil untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi dunia ini, baik kolektif gerejamu HKBP Petukangan ataupun jemaat perorangan, keluarga lepas keluarga. Semuanya kami telah Engkau berkati. Kesehatan, sukacita, kebutuhan kehidupan sehari-hari Kau cukupi, agar kami juga bersaksi Engkaulah Tuhan pemelihara hidup kami, baik juga melalui perkataan kami, perbuatan kami, pemikiran kami, segala rancangan kehidupan kami, hendaknya mengarahkan semuanya kepada kemuliaan Allah, sehingga kami hadir dimanapun menjadi bermakna, menjadi berkat bagi semua orang yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya, tubuh, jiwa, dan roh kami dalam tangan pengasihan-Mu, melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena firman telah kita terima. Dengannya kita tegar melangkah dan kuat menghadapi tantangan. Marilah kita bersiap menjalani hidup baru bersama Tuhan.
kita akan menyampaikan persembahan kita untuk gereja, pelayanan diakoni jemaat, dan untuk pelayanan kantor pusat. Untuk itu, kita siapkan hati kita bernyanyi, pasu-pasu kami, oh Tuhan, Tuhan datanglah dan beri. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tu au gogomi, di porti bion bain maaf Tuhan, abaurani las miroha, tuna marsaki, tuna dangoli, kami pangapuli. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tu au gogomi. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini mampukan kami menghadapi pencobaan. Semua musuh-Mu iblis seteru, kalah karena kuasa-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.